wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah Masjid Agung Kota Lamongan yang dirahmati Allah, para pemirsa ngaji online Masjid Agung Lamongan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sholawat dan juga salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun umat, sehingga kita semua tidak tersesat. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kajian kitab Lubabul Hadis memasuki bab yang ke-9. Al-babut tasi'u fi fadilati sholatil jamaah. Bab ke-9 menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah. Kalau kita berbicara tentang sholat, maka bulan Rajab ini bulan di mana sholat 5 waktu disyariatkan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, tepatnya 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Lalu subuh malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sholat berjamaah diimami oleh malaikat Jibril. Itulah sholat yang pertama setelah diperintahkan dan dilakukan berjamaah dengan malaikat Jibril, bahkan 2 hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, besoknya lagi. Yang pertama dilaksanakan di waktu pertama, yang kedua dilakukan di akhir waktu. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak sholat. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah juga melakukan ibadah sholat sebagaimana syariatnya Nabi Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad, ikutilah ajaran agama Nabi Ibrahim yang selalu condong pada kebenaran. Tapi berbicara perintah sholat jamaah secara terang-terangan,
itu baru diperintahkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu baru diperintahkan itu. Meskipun setelah Isra Mi'raj Nabi berjamaah sama malaikat Jibril. Lalu berbicara hukum sholat berjamaah dalam bingkai madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Yang pertama, hukum sholat berjamaah ini dalam arti sholat 5 waktu, fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti di luar sholat Jum'ah. Itu hukumnya menurut Imam An-Nawawi, hukumnya fardu kifayah. Buat para lelaki yang merdeka, bukan budak, yang mukim, punya pakaian untuk menutup aurat. Itu kata Imam An-Nawawi, hukumnya fardu kifayah. Jadi setiap komunitas, masing-masing desa, masing-masing kampung itu harus ada satu komunitas yang sholat berjamaah, entah di masjid atau di mushola. Nah ini dalam rangka apa? Syiarul Islam. Beliau Imam An-Nawawi tidak lalu serta-merta menghukumi begitu tanpa dasar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim al-jamaah illa istahwada alaihimus syaiton." Kalau ada 3 orang, baik itu di desa, di kampung, atau fi badwin, di pelosok desa atau kampung pelosok, lalu di sana tidak didirikan sholat berjamaah dalam sholat wajib fardu 5 waktu, illa istahwada alaihim asyaiton, maka pastikan 3 orang itu atau kaum itu dikalahkan oleh setan. Padahal kita sebagai seorang muslim, setan itu musuh yang nyata bagi kita. Jangan sampai kita kalah sama setan. Lalu Rasul menutup hadisnya, fa'alaika bil jamaah, selalulah kamu melakukan jamaah. Fa innama ya'kulu ad-dhi'bu minal ghanam al-qasiyah, sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang pisah dari kelompoknya. Jadi berjamaah. Berbeda lagi dengan gurunya Imam An-Nawawi, yakni Imam Ar-Rafi'i. Sholat berjamaah itu beliau katakan hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat disunnahkan. Ini berbicara sholat fardu 5 waktu. Kalau sholat Jum'ah ya hukumnya fardu ain bagi yang telah memenuhi syarat. Kalau wanita tidak wajib sholat Jum'ah. Tapi Anda ikut sholat Jum'ah dan ada tempat khusus buat wanita itu, lalu tidak menimbulkan fitnah, monggo Jum'atan. Dan itu menggugurkan kewajiban sholat duhur buat wanita itu.
Seperti ketika umroh, ketika haji, itu kan ikut Jumatan. Sudah gugur kewajiban Jumatannya. Menurut Imam Ar-Rafi'i, gurunya Imam An-Nawawi, itu sunnah muakkad. Bahkan dalam saranya kitab Takrib Al-Iqna, walau lin nisa, walaupun itu buat perempuan, asal perempuan itu ketika jamaah di musola dekat rumahnya itu tidak menimbulkan fitnah. Jadi yoga macak berlebih-lebihan, perilakunya mboten kemayu, mboten. Jadi ya yang tua-tua ngoten niku. Nah, jadi ya kondisional kalau zaman sekarang. Meskipun ada beberapa hadis sebaik-baik sholatnya seorang wanita itu di rumahnya, dan sebaik-baik rumah itu di dalam kamarnya, dan sebaik-baik di kamarnya itu kamar di dalam kamar, artinya tertutup. Banyak seperti dalam kitab Uqudul Ujain dan lain sebagainya. Tapi persoalannya wanita zaman sekarang dengan zaman Rasulullah beda jauh. Kalau kita bicara sebelum Covid, ya setiap hari mejeng ke mal-mal, setiap hari pergi ke pasar, dan itu macaknya luar biasa. Lalu terus ke mal, ke pasar nggak masalah, monggo. Ke masjid, ke musola nggak boleh. Lah ini kan ya kontradiksi. Kalau nggak boleh, ya jangan diperbolehkan ke pasar, ke mal-mal, jalan-jalan, di rumah aja. Nah, itu karena situasi kondisi sekarang seperti itu. Maka ya dipertanyakan ketika suami ojo sholat nang masjid, tapi kalau nang pasar ya gak apa-apa. Nang mal-mal mejeng, nang kafe-kafe monggo. Nah ini kan alasannya apa kan begitu. Dasar hukumnya yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajat, wa fi riwayatin bi khamsin wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, pahalanya terpaut 27 kali lipat. Nah, makanya ya dalam rangka syiar agama Islam, ayo kampung kita musolanya, masjidnya jangan sepi dari jamaah. Amit sewu kadang itu lebih banyak pintu dan jendela masjidnya daripada peserta jamaahnya. Kalau di Masjid Agung sini lebih banyak cagai, apalagi yang bangunan tengah. Bangunan yang kuno itu kan yang tengah itu Masjid Agung. Itu cagai pinten. Sampai yang sing bendino jamaah teng mriki ya gak aru-piro jumlah cagai. Nah, alhamdulillah Masjid Agung maghrib, subuh, bahkan 5 waktu selalu banyak jamaah. Ini para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Abu Hurairah, dia berkata, berwasiat kepadaku kekasih hatiku dunia akhirat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Rasulullah berkata kepadaku, isi wasiatnya apa? Ya Aba Hurairah, sholli ma'al jamaah, sholatlah kamu 5 waktu selalu dalam sholat jamaah.
Walau kunta jalisan, walaupun kamu itu bisa sholatnya dengan duduk karena ada persoalan pada kesehatan kaki misalnya, atau bahasa di bab sebelum ini, walau habuan. Kalau tahu kamu betapa besar pahalanya berdiri di shaf pertama untuk sholat jamaah, maka orang pasti berebut walau habuan, walaupun dari rumah ke sini tuh ngesot, walaupun pakai kursi roda, walaupun pakai duduk. Jadi ketika ada orang duduk, kalau di Masjid Agung ini yang sering ketika Jumatan ada beberapa yang duduk, gak usah dirasani, wah nggayai sholat Jumatan lungguh, pancen sakit. Nah kalau di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, orang-orang Turki yang besar-besar itu nek sampean disenggol menawi guling. Tapi yang besar, yang jalannya cepat itu kalau sholat nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Padahal kalau jalan berdiri. Nah pernah kulo tangleti lapo keleresan yang saya tanya itu orang Turki yang bisa bahasa Arab. Jadi akhirnya nyambung. Nah bahasa Inggris kulo sing mboten saged. Nah, bahasa Turki apa mana? Ternyata beliaunya itu dengan kondisi niki nopo awai lemu, perutnya besar, pikange gede, iku lek lungguh kangelan. Apa maneh habis sujud terus berdiri. Itu kalau ndak ada cagak sing dienggo cekelan, gak iso ngadeg. Mosok leren ndelek kanca jok salat duduten aku. Kan ndak lucu. Sehingga akhirnya beliau-beliau itu orang Turki yang besar-besar yang jalannya kuat itu kalau sholat pakai duduk di kursi yang disediakan sangat-sangat banyak di berbagai tempat di Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa. Nah, ini kata Nabi, Abu Hurairah, masih awakmu loro. Paribasane ngomong nek sholat gak iso ngadeg lungguh. Teko ya elu jamaah. Kan begitu. Lah bicara sholat, di antara rukun sholat itu berdiri. Sholat fardu 5 waktu loh ya. Berdiri itu harus. Kuat ngadeg kok sampean lungguh ndak boleh. Beda kalau sholat sunnah. Berdiri dalam sholat sunnah ya sunnah. Zaman bawa menawa besok hari raya puasa kan tinggal 1,5 bulan, nggak sampai. Di Masjid Agung nggawa bantal telu nang mburi ambek ngeleset. Yang penting wajah ini lebih tinggi daripada dada. Bantal telu deke, Allahu Akbar, ya sah sholatnya. Tapi pahala sholat tarawih sampeyan berkurang. Ketika mampu berdiri dilakukan duduk, andai pahala dihitung 100, ya jadi hanya 50. Yang kuat berdiri kok duduk. Wong kuat duduk dan kuat berdiri kok malah ngeleset nggo bantal tadi, ya tinggal 25 pahalanya. Nah, tapi kalau sholat fardu harus berdiri bagi yang mampu berdiri. Kalau nggak mampu, kata Nabi tadi, walau kunta jalisan, walaupun kamu itu bisanya sholat dengan duduk, saya wasiati kamu Abu Hurairah, jangan sampai tinggalkan jamaah. Fa innallaha yu'tika bikulli sholatin, karena Allah akan beri kamu setiap sholat jamaah yang kamu lakukan thawaba khamsin wa ishrin, pahala 25 kali lipat fi ghairil jamaah, dibanding dengan tidak
jamaah. Tapi tadi 27 riwayat yang lain. Bisa jadi yang 27 itu kalau pelaksanaannya lebih bagus, pahalanya kan juga lebih banyak. Nah, ini hadis berikutnya, sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi, yang tadi kami baca. Ternyata di sini ada riwayat Bukhari Muslim. Sholat berjamaah itu pahalanya mengungkuli sholat sendirian. Bisab'in wa isrina darajah, terpaut 27 derajat. Lalu bagaimana dengan sholat memakai siwak yang kita jelaskan beberapa minggu yang lalu di bab bersiwak, yang pahalanya lipat 70 kali tanpa siwak. 1 rakaat dengan siwak pahalanya akan lebih banyak 70 kali daripada tanpa siwak. Ya, supaya mudah kita pahami, 70 puluhan, 27 atau 25 ini 27 25 ribuan gitu aja. Jelas lebih banyak pahalanya berjamaah. Nah, ini bicara tentang keutamaan. Mungkin minggu depan bagaimana tata cara jamaah. Walaupun kitab ini hanya bicara tentang faedah dan keutamaan. Berikutnya hadis ketiga, afdhalus sholawati indallah sholatus subhi yaumal jum'ah fi jama'atin. Paling utama-utamanya sholat fardu 5 waktu yang dimaksud di sini bagi Allah adalah sholat subuh harinya hari Jum'ah dilakukan berjamaah. Maka dikenal di Arab sana Jum'ah Mubarak. Itu kalau sudah sholat subuh Jum'ah begitu, nah, di musim umroh misalnya, itu kalau Jum'ah subuh ya jamaahnya di Masjidil Haram itu banyak. Karena orang-orang kota Mekah berusaha untuk ikut jamaah di Masjidil Haram khusus subuh hari Jum'ah. Lalu yang kedua, subuh selain hari Jum'ah. Yang ketiga, ini urutan keutamaan, sholat jamaah fardu 5 waktu. Nah, kalau sholat Jum'ah kan fardu ain, ya lebih utama lagi daripada jamaah subuh, fardu. Setelah itu baru jamaah isya urutannya, kemudian jamaah asar. Jadi subuh Jum'ah, subuh selain Jum'ah, lalu isya tanpa memandang hari, lalu asar. Habis itu antara maghrib dan zuhur ini tidak ada mana yang lebih utama, sama. Sebagaimana dalam kitab Syarah Bujairini Iqna juz 2 di kisaran halaman antara 106 sampai 110. Di sana dikupas. Nah, bukan berarti lalu jenengan aku nih dina Jumat subuh tak nang Masjid Agung jamaah, lek gak subuh gak dina Jumat gak jamaah. Nah, ini yang tambah gak bener. Jadi tambah gak bener di sana. Berikutnya hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi fil jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu, lalu dia sabarkan diri
Gak atik mikir, jare wong Lamongan cangkeme kecut durung nang warung kopi. Gurung mangan gorengan anget. Jadi duduk sabar, berzikir, apa ngaji Quran atau mendengarkan pengajian online di Masjid Agung subuh ya ada. Hatta tatlu as-samsu, sampai matahari terbit atau bahasanya syuruk. Nah, itu kan ada syuruk. Belum boleh sholat duha kalau syuruk. Kana lahu sitrun minan nar. Maka apa yang dilakukan oleh orang itu akan menjadi penghalang dari masuk neraka. Ketika Rasulullah memberikan motivasi seperti ini, itu artinya melaksanakannya berat. Banyak orang malas lakukan itu. Kalau cara wong lanang dhisikno ngopine dhisik. Orang Lamongan. Ditambah lagi wabari aminan nar. Tidak sekedar ada penghalang untuk masuk neraka, plus bari'ah minan nar. Kalau lebih mudahnya gitu, mendapatkan kartu bebas tidak masuk neraka. Nah, ini saking beratnya sholat berjamaah subuh. Hadis berikutnya, man adroka al jamaah arba'ina yauman, kata Rasul. Barang siapa yang mampu laksanakan sholat jamaah, agak berat nih, 40 hari. Tidak harus di satu tempat, tidak harus selalu di Masjid Agung. Pokoknya jenengan setiap hari sehari semalam jamaah 5 kali 40 hari. Tidak di satu masjid, juga tidak harus jamaah wong akeh, meskipun dengan seorang istri dengan suaminya misalnya di rumah, ketepatan tidak bisa ke masjid. Nah, dan juga tidak harus menemui takbiratul ihram imam, pokoknya dia tercatat ikut berjamaah. Imam tahiyat akhir sampai takbir lalu duduk kan juga dikatakan ikut berjamaah. Syukur-syukur menemui takbiratul ihram imam. Katabalahu baro'atan minan nar, kataballahu lahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Maka Allah catat buat orang itu bebas dari api neraka dan bebas dari segala sifat-sifat kemunafikan. Sifat munafik itu yang tampak paling tidak 3 disebut dalam hadis. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji itu selalu diingkari, tidak pernah ditepati. Di antara ciri orang tidak menepati janji, titik-titik janji, sedikit-sedikit janji. Wa idza tumina khona, kalau dipercaya apapun itu bentuk kepercayaan, dia mengkhianati. Nah, kalau dia ahli jamaah, berarti ahli sholat, maka fungsi sholat tanha anil fasya wal mungkar itu akan merasuk, sehingga dia dijauhkan dari sifat-sifat jelek munafik tersebut. Mula monggo pumpung kali Gusti Allah diberi kesempatan bernafas dengan sehat, ayo
jangan lupakan sholat, wis kadung sholat, ayo berjamaah. Cukup sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nurid dati wa sirri sari fi sairil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama in laqaina innal ula qad bagha alaina idza aradu fitnatan abaina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.